Rahasia kebahagiaan di usia 60 tahun lebih, 5 penghalang tersembunyi yang harus Anda ketahui. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri mengapa semakin bertambah usia, kebahagiaan yang dulu mudah diraih kini terasa semakin jauh dan sulit dijangkau? Padahal seharusnya di usia emas ini kita memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hidup dan merasakan kedamaian yang selama ini kita cari sepanjang perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan perjuangan yang telah kita lalui dengan gigih dan penuh dedikasi selama puluhan tahun lamanya. Namun mengapa justru di saat inilah banyak orang merasakan kekosongan jiwa yang mendalam seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dalam diri mereka yang tidak bisa mereka identifikasi dengan jelas sehingga membuat mereka merasa hampa dan tidak tahu harus berbuat apa untuk mengisi hari-hari mereka yang tersisa dengan hal-hal yang bermakna dan memberikan kebahagiaan sejati yang telah lama mereka impikan dan cari-cari, tanpa pernah benar-benar menemukannya meski mereka telah mencoba berbagai cara dan metode yang mereka dengar dari orang lain atau baca dari berbagai sumber, namun tetap saja kebahagiaan itu terasa seperti fatamorgana yang semakin didekati justru semakin menjauh dan membuat mereka semakin frustrasi dengan kondisi hidup mereka saat ini yang seharusnya menjadi masa-masa paling indah dalam hidup mereka setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berjuang untuk mencapai posisi di mana mereka berada sekarang ini. Memasuki usia 60 tahun lebih memang membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Banyak di antara kita yang mulai merasa kebahagiaan semakin sulit diraih dan seolah-olah hidup ini sudah tidak memiliki warna-warni yang indah seperti dulu ketika kita masih muda dan penuh semangat untuk mengejar cita-cita dan impian-impian besar yang dulu pernah kita miliki dengan penuh keyakinan bahwa suatu hari nanti kita akan mencapainya dan merasakan kepuasan, serta kebahagiaan yang luar biasa ketika semua itu terwujud dalam kehidupan nyata kita. Padahal hidup di usia lanjut seharusnya menjadi anugerah yang sangat berharga yang harus kita nikmati sepenuhnya karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk mencapai usia tersebut dengan kondisi kesehatan yang masih memungkinkan untuk menikmati berbagai keindahan hidup yang ada di sekitar kita. Namun sayangnya terkadang ada perasaan hampa yang sangat mendalam yang muncul tanpa diundang dan membuat kita merasa seolah-olah kebahagiaan itu semakin jauh dari jangkauan kita dan hanya menjadi milik mereka yang masih muda dan memiliki banyak kesempatan untuk mengejar impian-impian mereka yang belum tercapai. Banyak yang mengira bahwa ketika usia sudah mencapai angka yang cukup tinggi maka kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang lebih muda dan masih memiliki banyak energi untuk melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan memberikan kepuasan hidup yang mendalam. Padahal anggapan seperti itu sama sekali tidak benar karena kebahagiaan sejati tidak mengenal batasan usia dan bisa diraih oleh siapa saja yang memahami bagaimana cara mencari dan menemukan sumber-sumber kebahagiaan yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi hidup mereka masing-masing tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain yang mungkin memiliki kondisi atau situasi yang berbeda dengan apa yang sedang mereka alami saat ini dalam perjalanan hidup mereka. Kebahagiaan di usia 60 tahun lebih sebenarnya tetap bisa diraih dengan mudah jika kita memahami dengan baik apa saja faktor-faktor yang mungkin menghalangi dan mencegah kita untuk merasakan kebahagiaan tersebut sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dengan cara yang efektif dan efisien tanpa harus membuang-buang waktu dan energi yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak memberikan manfaat nyata bagi kehidupan kita. Banyak lansia yang merasa tidak bahagia meskipun mereka sebenarnya memiliki keluarga yang lengkap dan harmonis, teman-teman yang peduli dan selalu siap membantu dalam berbagai situasi, serta segala sesuatu yang banyak diinginkan dan diimpikan oleh orang lain yang mungkin belum memiliki apa yang sudah mereka capai dan dapatkan selama ini melalui kerja keras dan perjuangan yang tidak kenal lelah selama bertahun-tahun lamanya. Namun meski demikian perasaan tidak bahagia itu seringkali muncul tanpa mereka ketahui penyebab pastinya sehingga membuat mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi perasaan tersebut yang terus mengganggu ketenangan hidup mereka dan membuat mereka merasa tidak bisa menikmati hari-hari yang seharusnya bisa mereka jalani dengan penuh sukacita dan kedamaian batin yang mendalam. Padahal sebenarnya ada beberapa faktor yang jarang disadari oleh kebanyakan orang namun sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dan emosional seseorang yang dapat mempengaruhi perasaan kita secara signifikan di usia yang lebih matang ini ketika kita seharusnya sudah memiliki kebijaksanaan yang cukup untuk memahami dan menghargai berbagai aspek kehidupan yang telah kita jalani selama ini dengan segala suka duka yang pernah kita alami bersama orang-orang tercinta dalam hidup kita. Mengetahui dan memahami dengan baik berbagai penyebab yang dapat menghambat kebahagiaan di usia lanjut adalah langkah pertama yang sangat penting dan krusial untuk bisa meraih kebahagiaan yang sejati dan berkelanjutan yang tidak mudah hilang ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan yang sebenarnya kita hadapi maka kita akan bisa mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi semua hambatan tersebut secara sistematis dan terencana dengan baik sehingga hasilnya bisa optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Hari ini kita akan membahas secara mendalam dan komprehensif tentang 5 penyebab utama yang mungkin membuat Anda merasa tidak bahagia di usia 60 tahun lebih. Penyebab-penyebab yang sayangnya banyak orang tidak sadari namun sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas hidup kita sehari-hari dan tingkat kebahagiaan yang bisa kita rasakan dalam menjalani setiap aktivitas dan interaksi yang kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita baik itu keluarga, teman, maupun masyarakat luas yang menjadi bagian dari lingkungan sosial tempat kita hidup dan berinteraksi setiap harinya.
Dengan memahami secara detail dan menyeluruh tentang penyebab-penyebab ini, maka Anda akan bisa mulai menemukan cara-cara yang tepat dan efektif untuk mengatasinya serta kembali merasakan kebahagiaan yang seharusnya menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari hidup kita di usia emas ini yang penuh dengan berbagai potensi dan kesempatan untuk merasakan kedamaian dan kepuasan hidup yang mendalam dan bermakna. Jangan pernah biarkan faktor usia menjadi penghalang atau alasan untuk tidak merasakan kebahagiaan yang sebenarnya menjadi hak setiap manusia untuk bisa merasakannya tanpa memandang berapa usia mereka saat ini atau kondisi fisik dan mental seperti apa yang sedang mereka alami dalam perjalanan hidup mereka yang unik dan berbeda dengan orang lain. Mari kita pelajari bersama dengan seksama dan penuh perhatian apa saja yang mungkin menghalangi dan mencegah kita untuk merasakan kebahagiaan di usia lanjut serta bagaimana cara yang paling efektif dan efisien yang bisa kita terapkan untuk mengubah situasi tersebut menjadi lebih baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan kita. Karena di usia ini masih sangat banyak potensi kebahagiaan yang bisa kita raih dan nikmati jika kita tahu bagaimana cara yang tepat untuk mencari dan menemukannya dalam berbagai aspek kehidupan kita yang mungkin selama ini belum kita eksplorasi secara maksimal karena terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting atau tidak memberikan kontribusi nyata bagi kebahagiaan dan kepuasan hidup kita secara keseluruhan. Penyebab pertama yang seringkali menghalangi dan mencegah kebahagiaan di usia 60 tahun lebih adalah kebiasaan mengabaikan kesehatan mental yang sebenarnya sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kualitas hidup kita sehari-hari, namun sayangnya sering diabaikan atau tidak mendapat perhatian yang cukup dari kebanyakan orang di usia lanjut ini. Pada usia ini memang banyak orang yang lebih fokus dan memberikan perhatian lebih besar pada kondisi fisik mereka seperti menjaga tekanan darah agar tetap normal dan stabil, mengatur pola makan dengan lebih disiplin dan teratur agar tidak menimbulkan masalah kesehatan yang serius, melakukan olahraga ringan secara rutin untuk menjaga kebugaran tubuh, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memantau kondisi tubuh mereka dan mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang berbahaya dan dapat mengancam kehidupan mereka. Namun yang sangat disayangkan adalah tidak sedikit dari kita yang lupa dan mengabaikan fakta bahwa kesehatan mental juga sangat penting dan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan kesehatan fisik karena kedua aspek tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ketika tubuh mulai menua dan mengalami berbagai perubahan yang tidak bisa dihindari, maka kadang-kadang kita mulai merasa cemas tentang berbagai hal yang mungkin terjadi di masa depan, merasa kesepian karena berkurangnya interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan mengalami depresi ringan hingga berat tanpa menyadari betapa pentingnya menjaga dan merawat pikiran serta perasaan kita dengan cara yang tepat dan konsisten agar tetap sehat dan stabil dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang mungkin muncul. Terlalu sering lansia merasa bahwa perasaan dan emosi mereka tidak begitu penting atau bahkan dianggap remeh oleh orang-orang di sekitar mereka, termasuk keluarga dan teman-teman dekat yang seharusnya memberikan dukungan dan perhatian yang cukup untuk membantu mereka mengatasi berbagai masalah mental dan emosional yang mungkin mereka alami dalam kehidupan sehari-hari mereka. Perasaan kesepian yang mendalam, kebingungan tentang arah hidup yang harus diambil di masa tua, atau kecemasan berlebihan tentang berbagai hal yang mungkin terjadi di masa depan tidak jarang muncul dan mengganggu ketenangan hidup mereka. Tetapi sayangnya perasaan-perasaan tersebut seringkali tidak dibicarakan secara terbuka dengan orang lain karena berbagai alasan seperti rasa malu, takut dianggap lemah, atau khawatir akan membebani orang lain dengan masalah mereka yang mungkin dianggap tidak terlalu penting dibandingkan dengan masalah-masalah lain yang lebih urgent dan memerlukan perhatian segera. Akibatnya mereka cenderung menyimpan semua perasaan negatif tersebut sendirian tanpa mencari bantuan atau dukungan dari orang lain yang sebenarnya bisa membantu mereka menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kita mungkin merasa terasing dan tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar kita karena mereka tidak bisa merasakan secara langsung apa yang sedang kita alami dalam hidup kita saat ini, apalagi jika anak-anak sudah mulai sibuk dengan kehidupan mereka sendiri yang penuh dengan tantangan dan tanggung jawab sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian yang kita butuhkan sebagai orang tua yang sudah memasuki usia lanjut. Kondisi ini tentu saja dapat mempengaruhi keadaan hati dan pikiran kita secara signifikan sehingga membuat kita merasa lebih terisolasi, kesepian, dan kurang bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang seharusnya bisa kita nikmati dengan penuh sukacita dan kedamaian batin. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa menjaga kesehatan mental di usia lanjut sebenarnya bukanlah hal yang terlalu sulit dilakukan jika kita memiliki pemahaman yang baik tentang metode-metode yang efektif dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memerlukan biaya yang mahal atau waktu yang terlalu banyak. Salah satu cara yang paling sederhana namun sangat efektif adalah mencoba untuk memberikan waktu khusus bagi diri sendiri setiap hari untuk meresapi dan memahami perasaan dan pikiran kita dengan lebih dalam sehingga kita bisa mengenali pola-pola emosi yang muncul dan mencari cara yang tepat untuk mengatasinya sebelum menjadi masalah yang lebih serius dan mengganggu keseimbangan hidup kita. Seringkali hanya dengan berbicara kepada seseorang yang bisa dipercaya atau berbagi cerita dan pengalaman dengan teman atau anggota keluarga yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, maka kita sudah bisa meredakan beban mental yang kita rasakan dan merasa lebih lega serta tenang dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin membuat kita stres atau cemas.
Jangan pernah ragu atau merasa malu untuk mencari bantuan profesional jika perasaan tersebut terasa semakin berat dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari kita karena ada banyak ahli kesehatan mental yang berpengalaman dalam menangani masalah-masalah yang sering dialami oleh orang-orang di usia lanjut dan mereka bisa memberikan panduan serta terapi yang tepat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik kita, karena kesehatan mental yang baik dan stabil adalah kunci utama untuk bisa menjalani hidup yang lebih bahagia, tenang, dan bermakna di usia lanjut tanpa harus terbebani oleh berbagai pikiran dan perasaan negatif yang dapat merusak kualitas hidup kita secara keseluruhan. Selain itu, kegiatan meditasi dan latihan pernapasan yang dilakukan secara rutin dan konsisten juga dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh secara alami tanpa memerlukan obat-obatan atau terapi yang kompleks dan mahal. Meditasi yang dilakukan bahkan hanya selama Oktober 15 menit setiap hari sudah bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan mental kita karena dapat membantu mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan pikiran-pikiran negatif yang seringkali mengganggu ketenangan hidup kita. Mengatur waktu untuk diri sendiri secara teratur, meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak dari berbagai aktivitas yang melelahkan, dan tidak terlalu membebani diri dengan terlalu banyak pikiran atau tanggung jawab yang tidak perlu juga bisa menjadi langkah yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan mental kita tetap stabil dan sehat. Perasaan cemas yang berlebihan tentang masa depan yang belum pasti atau penyesalan yang mendalam atas berbagai kesalahan atau keputusan yang salah di masa lalu seringkali bisa membuat kita terjebak dalam pola pikir negatif yang sangat merusak dan dapat memperburuk kondisi mental kita secara keseluruhan jika tidak segera diatasi dengan cara yang tepat dan efektif. Dengan berlatih untuk hidup di saat ini dan fokus pada hal-hal positif yang ada di sekitar kita saat ini, maka kita memberikan kesempatan yang besar pada diri kita untuk merasakan kebahagiaan yang lebih banyak dan lebih bermakna dalam setiap aktivitas dan interaksi yang kita lakukan sehari-hari. Penting untuk selalu diingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup di usia lanjut ini karena banyak orang lain yang juga merasakan hal serupa dan mengalami pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Hal ini adalah sesuatu yang wajar dan normal terjadi pada kebanyakan orang ketika mereka memasuki fase usia lanjut dalam perjalanan hidup mereka. Yang terpenting dan paling krusial adalah bagaimana cara kita merespons dan mengatasi perasaan-perasaan tersebut dengan sikap yang positif dan konstruktif sehingga tidak membiarkan masalah tersebut berlarut-larut dan semakin memperburuk kondisi mental dan emosional kita. Dengan menjaga kesehatan mental kita secara konsisten dan teratur maka kita akan bisa meningkatkan kualitas hidup secara signifikan, merasa lebih damai dan tenang dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin menantang, serta lebih bahagia dan bersyukur dalam menjalani setiap hari yang diberikan kepada kita sebagai anugerah yang sangat berharga. Jangan pernah membiarkan pikiran dan perasaan yang tidak terurus dengan baik menghalangi kebahagiaan yang seharusnya bisa kita nikmati dan rasakan di usia emas ini yang penuh dengan berbagai potensi untuk merasakan kedamaian dan kepuasan hidup yang mendalam dan bermakna. Penyebab kedua yang seringkali menghalangi dan mencegah kebahagiaan di usia 60 tahun lebih adalah munculnya perasaan tidak berguna atau tidak diperlukan lagi oleh orang-orang di sekitar kita yang dapat sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan harga diri kita sebagai individu yang masih memiliki banyak potensi dan kemampuan untuk memberikan kontribusi positif bagi kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Setelah memasuki masa pensiun atau ketika anak-anak mulai mandiri dan tidak lagi memerlukan bimbingan serta pengawasan yang intensif dari orang tua maka banyak lansia yang mulai merasa kehilangan peran dan identitas mereka dalam kehidupan keluarga atau masyarakat yang selama ini memberikan mereka rasa memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Dulu kita mungkin memiliki pekerjaan yang memberikan kita rasa bangga dan pencapaian, tanggung jawab yang membuat kita merasa dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain, serta tujuan hidup yang jelas setiap harinya ketika kita bangun di pagi hari dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan tugas yang menanti kita di tempat kerja atau dalam menjalankan peran kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan masa depan anak-anak kita. Namun setelah memasuki masa pensiun atau ketika anak-anak sudah dewasa dan mandiri maka seringkali kita merasa hampa dan kehilangan arah hidup karena tidak lagi memiliki rutinitas yang jelas atau tanggung jawab yang memberikan kita rasa memiliki tujuan hidup yang bermakna. Rasa tidak berguna ini bisa sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita. Karena kita mulai merasa seolah-olah hidup ini tidak lagi memiliki arah atau tujuan yang jelas sehingga setiap hari terasa monoton dan tidak ada hal-hal menarik atau menantang yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita dengan aktivitas yang bermanfaat dan memberikan kepuasan hidup yang mendalam. Padahal perasaan ini sebenarnya tidaklah benar dan hanya merupakan persepsi keliru yang muncul karena kita belum bisa menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita ketika memasuki fase usia lanjut. Meskipun usia sudah lebih dari 60 tahun namun kita masih memiliki sangat banyak hal yang bisa diberikan dan dikontribusikan kepada orang lain baik itu dalam bentuk pengalaman hidup yang berharga, kebijaksanaan yang telah kita peroleh melalui berbagai pelajaran hidup yang telah kita lalui, pengetahuan dan keterampilan yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja dan berinteraksi dengan berbagai macam orang dan situasi, maupun dukungan moral dan emosional yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita terutama generasi yang lebih muda yang masih dalam proses belajar dan berkembang dalam menjalani kehidupan mereka.
Kehidupan kita tidak berhenti begitu saja atau menjadi tidak bermakna hanya karena kita sudah pensiun dari pekerjaan formal atau anak-anak sudah tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan mereka sendiri. Justru sebaliknya, kita sekarang memiliki lebih banyak waktu dan kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan yang mungkin selama ini belum sempat kita jelajahi karena terlalu sibuk dengan rutinitas pekerjaan dan tanggung jawab keluarga yang menyita sebagian besar waktu dan energi kita. Kita tetap memiliki banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi orang lain. Kebijaksanaan hidup yang telah kita peroleh melalui berbagai suka duka yang pernah kita alami, serta pengetahuan dan keterampilan yang masih sangat relevan dan bisa bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan bimbingan atau arahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang mereka hadapi, bahkan di usia lanjut kita masih bisa menemukan tujuan hidup yang baru dan lebih bermakna yang dapat memberikan kita rasa berguna dan berharga sebagai individu yang masih memiliki banyak potensi untuk berkontribusi positif bagi kehidupan orang lain dan masyarakat secara luas. Mencari cara untuk terlibat kembali dalam berbagai kegiatan yang memberikan makna dan tujuan hidup yang jelas bisa menjadi solusi yang sangat efektif untuk mengatasi perasaan tidak berguna yang seringkali mengganggu kebahagiaan kita di usia lanjut ini. Kegiatan tersebut bisa berupa bergabung dengan berbagai komunitas yang sesuai dengan minat dan hobi kita, menjadi sukarelawan di berbagai organisasi sosial atau keagamaan yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang-orang yang berpengalaman, atau bahkan memulai hobi baru atau proyek kreatif yang sudah lama terpendam dalam diri kita namun belum sempat kita realisasikan karena berbagai kesibukan dan tanggung jawab yang harus kita jalankan di masa lalu. Banyak lansia yang menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup yang luar biasa dengan berbagi waktu, energi, dan pengalaman mereka untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan dan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya memberikan mereka rasa dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain tetapi juga memberikan mereka kesempatan yang sangat berharga untuk merasa lebih terhubung dengan orang lain dan menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar yang memiliki tujuan dan visi yang sama dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Bergabung dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan juga dapat membantu kita merasa lebih diterima, dihargai, dan diakui keberadaannya oleh orang-orang di sekitar kita yang memiliki nilai-nilai dan prinsip hidup yang sejalan dengan apa yang kita yakini dan perjuangkan selama ini. Meskipun kondisi fisik kita mungkin tidak sekuat dan seenergik dulu ketika kita masih muda namun bukan berarti kita tidak bisa memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat di sekitar kita. Bahkan dengan keterbatasan fisik yang mungkin kita miliki saat ini, masih ada sangat banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain seperti memberikan nasihat dan bimbingan berdasarkan pengalaman hidup yang telah kita lalui. Menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita dan keluh kesah mereka, atau hanya dengan menjadi teman yang baik dan mendukung bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup mereka. Hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya memiliki nilai yang sangat besar dan bermakna bagi orang-orang yang menerimanya karena dukungan moral dan emosional dari seseorang yang berpengalaman dan bijaksana seringkali menjadi kunci untuk membantu mereka menemukan solusi dan jalan keluar dari berbagai masalah yang sedang mereka hadapi. Ini adalah cara yang sangat berarti dan efektif untuk merasa kembali berguna dan dibutuhkan sekaligus meningkatkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup kita secara signifikan tanpa harus melakukan hal-hal yang rumit atau memerlukan tenaga fisik yang besar. Ingatlah selalu bahwa di usia lanjut kita masih memiliki sangat banyak nilai dan potensi untuk ditawarkan kepada dunia ini. Rasa tidak berguna yang mungkin kita rasakan hanyalah perasaan sementara yang bisa diatasi dengan cara membuka diri terhadap berbagai peluang dan kesempatan baru yang ada di sekitar kita serta berusaha secara aktif untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain meskipun dalam bentuk yang sederhana dan tidak rumit. Kehidupan masih penuh dengan berbagai kemungkinan dan potensi yang bisa kita eksplorasi dan kita masih bisa menemukan banyak cara untuk merasa dibutuhkan, dihargai, dan diakui keberadaannya oleh orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari seseorang yang memiliki pengalaman dan kebijaksanaan hidup seperti yang kita miliki saat ini. Jangan pernah membiarkan perasaan tidak berguna menghalangi kebahagiaan yang seharusnya bisa kita rasakan dan nikmati di usia emas ini karena masih ada sangat banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan makna dan tujuan hidup yang jelas dalam perjalanan hidup kita yang masih berlanjut dengan berbagai potensi dan kesempatan yang menanti untuk kita jelajahi dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Penyebab ketiga yang seringkali menghambat dan menghalangi kebahagiaan di usia 60 tahun lebih adalah kebiasaan buruk yang sangat merugikan yaitu terjebak dalam kenangan masa lalu yang membuat kita tidak bisa menikmati dan menghargai kehidupan yang sedang kita jalani saat ini dengan segala potensi kebahagiaan yang sebenarnya ada di sekitar kita namun tidak bisa kita rasakan karena pikiran dan perasaan kita masih terpaku pada kejadian-kejadian yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi. Banyak di antara kita yang terlalu sering merenung dan larut dalam nostalgia tentang apa yang telah berlalu di masa lalu seperti masa muda yang penuh energi dan semangat, pekerjaan yang memberikan tantangan dan kepuasan yang luar biasa, atau kondisi keluarga yang masih lengkap dan harmonis di mana semua anggota keluarga masih berkumpul bersama dalam satu rumah dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang muncul.
Kenangan-kenangan indah tersebut memang sangat berharga dan patut untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan hidup kita yang telah membentuk kepribadian dan karakter kita menjadi seperti sekarang ini. Namun jika kita terlalu larut dan terjebak dalam kenangan tersebut, maka hal itu justru bisa menjadi beban mental yang sangat berat dan mengganggu kemampuan kita untuk menikmati kehidupan saat ini dengan segala kebaikan dan keindahan yang masih bisa kita rasakan jika kita mau membuka mata dan hati untuk melihat dan menghargainya. Terutama ketika kita mulai merasa bahwa masa depan sudah tidak secerah dan seoptimis dulu ketika kita masih memiliki banyak cita-cita dan impian yang ingin dicapai serta energi yang melimpah untuk mengejar semua target dan goals yang telah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Kita seringkali membandingkan kondisi kita sekarang dengan masa lalu yang mungkin terasa lebih menyenangkan atau lebih memuaskan dari berbagai aspek kehidupan. Perbandingan yang tidak sehat ini justru membuat kita merasa kecewa, tidak puas, dan tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini meskipun sebenarnya masih banyak hal-hal baik dan positif yang bisa kita syukuri dan nikmati dalam kehidupan kita sekarang ini. Namun yang perlu kita pahami dengan baik adalah bahwa kehidupan terus berjalan dan bergerak maju tanpa pernah berhenti. Dan perubahan adalah bagian yang sangat alami dan tidak bisa dihindari dari proses kehidupan yang dialami oleh setiap makhluk hidup di dunia ini tanpa terkecuali. Jika kita terus-menerus membandingkan diri kita saat ini dengan kenangan masa lalu yang mungkin terasa lebih indah atau lebih memuaskan, maka kita akan kehilangan kesempatan emas untuk menikmati dan menghargai kehidupan yang sedang kita jalani saat ini dengan segala keunikan dan keindahan yang dimilikinya. Setiap fase kehidupan memiliki karakteristik, tantangan, dan keindahan tersendiri yang berbeda satu sama lain, termasuk fase usia lanjut yang seringkali dipandang negatif oleh banyak orang padahal sebenarnya memiliki banyak keunggulan dan keindahan yang tidak bisa ditemukan di fase-fase kehidupan yang lain. Meskipun banyak hal yang berubah dan tidak lagi sama seperti dulu, namun ada juga banyak hal baru yang bisa kita temui, pelajari, dan nikmati jika kita mau membuka diri dan bersikap positif terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Rasa bahagia yang kita cari dan inginkan sebenarnya tidak bisa ditemukan dengan cara terus-menerus melihat ke belakang dan mengenang masa lalu yang sudah tidak bisa diubah atau dikembalikan lagi. Tetapi justru dengan cara menerima kondisi saat ini dengan lapang dada dan merayakan serta menghargai apa yang ada di depan kita dengan sikap yang positif dan penuh syukur atas berbagai anugerah yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini, terlepas dari apa yang telah terjadi di masa lalu baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyakitkan dan mengecewakan. Kita selalu memiliki pilihan dan kesempatan untuk mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini dan menentukan sikap serta respon kita terhadap berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi setiap harinya. Menghargai dan bersyukur atas apa yang telah kita capai dan raih selama ini memang penting untuk dilakukan. Begitu juga dengan belajar dari berbagai pengalaman masa lalu baik yang positif maupun negatif agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan matang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun kita tidak boleh terlalu larut dalam penyesalan yang mendalam atas berbagai kesalahan atau keputusan yang salah di masa lalu atau perasaan kehilangan yang berlarut-larut atas hal-hal yang sudah tidak ada lagi dalam hidup kita saat ini. Menerima perubahan dengan sikap yang positif dan mulai fokus pada apa yang masih bisa kita nikmati, syukuri, dan capai di usia sekarang akan membantu kita membuka jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar dan bermakna tanpa harus terbebani oleh bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui pikiran dan perasaan kita. Selain itu, sangat penting untuk menjaga pikiran tetap terbuka dan fleksibel terhadap berbagai pengalaman baru yang mungkin datang dalam hidup kita karena tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu yang baru, mencoba hobi atau aktivitas yang dulu terabaikan karena berbagai kesibukan, atau mengeksplorasi minat dan bakat yang selama ini belum sempat dijalani secara serius karena terlalu fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab keluarga yang menyita sebagian besar waktu dan energi kita. Setiap hari adalah kesempatan baru dan berharga untuk menemukan hal-hal yang menyenangkan, menarik, dan memberikan kepuasan hidup bahkan di usia yang lebih matang ini di mana kita sudah memiliki kebijaksanaan dan pengalaman yang cukup untuk bisa menghargai dan menikmati berbagai aspek kehidupan dengan cara yang lebih dalam dan bermakna dibandingkan ketika kita masih muda dan belum memiliki pemahaman yang matang tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Menghargai setiap momen dan kesempatan yang diberikan kepada kita tanpa terjebak dalam kenangan masa lalu yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hidup kita saat ini akan membuat kita lebih mampu melihat dan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya ada di sekitar kita dalam berbagai bentuk dan wujud yang mungkin berbeda dengan apa yang pernah kita alami di masa lalu. Namun tidak kalah indah dan bermakna jika kita mau menghargai dan menikmatinya dengan hati yang terbuka dan penuh syukur. Ingatlah selalu bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk menerima perubahan dengan lapang dada dan menikmati hidup sesuai dengan apa adanya tanpa harus membandingkan dengan kondisi atau situasi lain yang mungkin terlihat lebih baik atau lebih menyenangkan dari sudut pandang tertentu. Kenangan masa lalu memang merupakan bagian yang sangat penting dan berharga dari cerita hidup kita yang telah membentuk jati diri dan karakter kita menjadi seperti sekarang ini. Namun kita tidak boleh membiarkan kenangan tersebut mengendalikan dan mengatur tingkat kebahagiaan kita di masa sekarang karena hal itu justru akan menghalangi kita untuk bisa menikmati dan menghargai berbagai kebaikan dan keindahan yang masih ada dalam hidup kita saat ini. Kebahagiaan di usia lanjut bisa ditemukan dan dirasakan ketika kita mulai belajar untuk hidup di saat ini dengan penuh kesadaran dan perhatian,
Bukan terus-menerus terpaku pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah atau dikembalikan lagi meskipun kita menginginkannya dengan sangat. Penyebab keempat yang seringkali menghalangi dan mencegah kebahagiaan di usia 60 tahun lebih adalah masalah kurangnya koneksi sosial yang berkualitas dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita yang dapat memberikan dukungan emosional dan mental yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan hidup dan kesejahteraan psikologis kita di usia lanjut ini. Seiring dengan bertambahnya usia dan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka banyak orang yang mulai mengalami penurunan yang signifikan dalam intensitas dan kualitas interaksi sosial mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Teman-teman lama mungkin sudah banyak yang pindah ke tempat lain karena berbagai alasan seperti mengikuti anak-anak mereka yang pindah kerja atau mencari lingkungan yang lebih cocok untuk usia lanjut, atau mereka mungkin sudah terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri yang penuh dengan tantangan dan tanggung jawab sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk menjaga hubungan sosial seperti dulu ketika kita semua masih aktif bekerja dan bertemu secara rutin. Anak-anak kita yang sudah dewasa dan mandiri juga sudah mulai memiliki keluarga sendiri dan tinggal terpisah dari kita. Mereka memiliki rutinitas dan tanggung jawab mereka sendiri yang seringkali sangat padat dan menyita banyak waktu sehingga frekuensi pertemuan dan komunikasi dengan orang tua menjadi berkurang drastis dibandingkan dengan masa-masa ketika mereka masih tinggal bersama dan membutuhkan bimbingan serta pengawasan yang intensif dari orang tua. Sementara kita sebagai orang tua yang sudah memasuki usia lanjut mulai merasa kesepian dan terisolasi karena berkurangnya interaksi sosial yang bermakna dengan orang-orang yang kita sayangi dan peduli dengan keberadaan kita. Rasa terisolasi dan kesepian yang mendalam ini bisa sangat mempengaruhi suasana hati dan tingkat kebahagiaan kita secara keseluruhan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan koneksi yang bermakna dengan orang lain untuk bisa merasa bahagia, dihargai, dan memiliki tempat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun yang sangat penting untuk diingat dan dipahami adalah bahwa meskipun usia kita sudah lebih tua dan mengalami berbagai keterbatasan fisik tertentu, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa kita harus menarik diri dari kehidupan sosial atau menyerah begitu saja dalam upaya untuk membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita merasa enggan, malu, atau tidak percaya diri untuk bergabung dengan berbagai kegiatan sosial. Atau berkenalan dengan orang-orang baru karena merasa sudah terlambat atau khawatir tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang yang berbeda dari apa yang sudah kita kenal selama ini. Padahal sebenarnya di usia lanjut kita justru memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup yang baru dengan cara memperluas jaringan sosial kita dan terlibat dalam berbagai aktivitas yang dapat mempertemukan kita dengan orang-orang yang memiliki minat, nilai, dan pengalaman hidup yang sejalan dengan apa yang kita miliki dan yakini. Baik itu dengan cara bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru yang mungkin bisa menjadi teman baik dan memberikan perspektif serta pengalaman hidup yang berbeda dan menarik. Ataupun dengan cara mempererat dan memperdalam hubungan dengan orang-orang yang sudah ada di sekitar kita namun mungkin selama ini belum kita berikan perhatian dan waktu yang cukup karena berbagai kesibukan dan prioritas hidup yang lain. Koneksi sosial yang berkualitas sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan emosional dan mental kita, terutama di usia yang lebih matang ini ketika kita sangat membutuhkan dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari orang-orang yang peduli dengan keberadaan dan kesejahteraan kita, menjadi aktif dalam berbagai komunitas atau organisasi lokal yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai kita bisa menjadi cara yang sangat efektif dan menyenangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koneksi sosial kita dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat dan tujuan hidup. Banyak kelompok sosial, komunitas hobi, organisasi keagamaan, dan kegiatan sukarela yang dengan senang hati menyambut anggota baru dengan tangan terbuka dan memberikan kesempatan kepada orang-orang baru untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang mereka selenggarakan secara rutin, mulai dari yang berkaitan dengan hobi dan minat tertentu seperti berkebun, memasak, seni dan kerajinan, olahraga ringan, hingga kegiatan yang bersifat spiritual dan keagamaan yang dapat memberikan ketenangan batin dan kedamaian jiwa, serta berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu sesama dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat, nilai, dan prinsip hidup yang sama atau sejalan dengan apa yang kita yakini dan perjuangkan. Berbagi cerita dan pengalaman hidup yang berharga, serta merasa lebih terhubung dan menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar yang memiliki tujuan dan visi yang mulia dan bermakna. Selain itu, kegiatan semacam ini juga memberikan kita kesempatan yang sangat berharga untuk merasa lebih dibutuhkan, dihargai, dan diakui keberadaannya oleh orang-orang lain yang menghargai kontribusi dan partisipasi kita dalam berbagai aktivitas kelompok. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri kita serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup kita secara keseluruhan, selain bergabung dalam berbagai kelompok dan komunitas. Kemajuan teknologi komunikasi juga bisa menjadi sarana yang sangat efektif dan praktis untuk menjaga dan mempertahankan komunikasi yang berkualitas dengan anggota keluarga dan teman-teman yang mungkin tinggal jauh dari kita atau memiliki kesibukan yang padat sehingga tidak bisa bertemu secara langsung secara rutin seperti yang kita inginkan.
Meskipun mungkin pada awalnya terasa asing atau agak sulit untuk mempelajari dan menggunakan berbagai perangkat teknologi seperti ponsel pintar atau komputer, namun dengan sedikit usaha dan latihan kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan video call dengan keluarga yang tinggal di tempat lain, mengirim pesan atau foto untuk berbagi kabar dan momen-momen penting, atau bahkan sekadar berbicara lewat pesan singkat yang bisa membantu mengurangi rasa kesepian dan membuat kita merasa tetap terhubung dengan orang-orang yang kita sayangi meskipun jarak fisik memisahkan kita. Berbicara dan berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayangi dan peduli dengan keberadaan kita meskipun hanya melalui teknologi komunikasi bisa sangat berarti dan memberikan dampak positif yang besar untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita serta mengurangi perasaan kesepian yang seringkali mengganggu ketenangan hidup kita di usia lanjut ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan dan menenangkan daripada mendengar suara orang-orang yang kita cintai dan merasa bahwa kita masih memiliki tempat yang penting dalam hidup mereka meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung sesering yang kita inginkan. Pada akhirnya yang paling penting adalah jangan pernah membiarkan faktor usia atau berbagai keterbatasan fisik yang mungkin kita miliki menghalangi kita untuk mencari, membangun, dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat, bermakna, dan penuh dengan kasih sayang serta dukungan mutual antara satu sama lain. Koneksi sosial yang berkualitas adalah salah satu kunci terpenting untuk meraih kebahagiaan di usia lanjut dan itu bukan sesuatu yang hanya terbatas pada usia muda saja karena setiap orang di setiap usia membutuhkan hubungan sosial yang sehat untuk bisa hidup dengan bahagia dan bermakna. Dengan membuka diri terhadap orang lain, bersikap ramah dan terbuka dalam berinteraksi, serta aktif mencari kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang positif dan bermakna, kita memberikan ruang yang luas bagi kebahagiaan yang datang melalui interaksi yang hangat, persahabatan yang tulus, dan rasa saling menghargai serta mendukung antara sesama manusia yang memiliki kebutuhan dasar yang sama yaitu untuk dicintai, dihargai, dan merasa memiliki tempat dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebab kelima yang seringkali menghalangi dan mencegah kebahagiaan di usia 60 tahun lebih adalah masalah kurangnya rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang sudah kita miliki dan capai dalam hidup ini sehingga kita cenderung fokus pada hal-hal yang tidak lagi ada atau yang belum kita dapatkan daripada menghargai dan bersyukur atas berbagai anugerah dan berkah yang masih ada dalam kehidupan kita saat ini. Di usia lanjut ini kita mungkin mulai terlalu fokus dan terlarut dalam perasaan kehilangan terhadap hal-hal yang tidak lagi ada seperti kondisi kesehatan yang mulai menurun dan tidak sekuat dulu, pendapatan yang lebih sedikit setelah pensiun sehingga gaya hidup harus disesuaikan, atau kehilangan orang-orang terdekat dan tersayang yang sudah tiada karena berbagai sebab yang tidak bisa kita hindari atau cegah. Kita seringkali terjebak dalam perasaan kekurangan dan tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini, selalu membandingkan kondisi kita sekarang dengan masa lalu yang mungkin terasa lebih baik atau lebih lengkap dari berbagai aspek kehidupan. Padahal sebenarnya jika kita mau bersikap jujur dan objektif maka kita masih memiliki sangat banyak hal yang patut disyukuri dan dihargai dalam hidup kita saat ini. Berbagai pencapaian dan prestasi yang telah kita raih selama puluhan tahun, pengalaman hidup yang sangat berharga yang telah membentuk karakter dan kepribadian kita, hubungan dengan keluarga yang mungkin tidak selalu sempurna namun masih memberikan cinta dan dukungan, serta berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup yang bisa kita nikmati sebagai hasil dari kerja keras dan perjuangan kita di masa lalu. Kondisi ini di mana kita lebih fokus pada kekurangan daripada kelebihan bisa menyebabkan kita merasa tidak puas, kecewa, dan tidak bahagia meskipun kita sebenarnya dikelilingi oleh hal baik yang sudah kita capai dan dapatkan sepanjang perjalanan hidup yang panjang dan penuh dengan berbagai tantangan yang berhasil kita lalui dengan baik. Namun kekuatan rasa syukur adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan memiliki kemampuan yang menakjubkan untuk mengubah cara pandang kita terhadap hidup secara fundamental dan mendalam. Menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, sekecil dan sesederhana apapun itu, akan membawa perubahan yang sangat besar dan positif dalam perasaan dan sikap kita terhadap kehidupan yang sedang kita jalani, ketika kita mulai secara sadar dan konsisten menghitung dan menghargai berbagai berkah yang ada dalam hidup kita seperti keluarga yang masih ada dan mendukung kita meskipun mungkin tidak sempurna, teman-teman yang peduli dan selalu siap membantu dalam berbagai situasi sulit, atau bahkan kenyamanan dan kemudahan hidup yang telah kita ciptakan dan nikmati sebagai hasil dari kerja keras dan pengorbanan kita selama bertahun-tahun, maka kita akan mulai merasa lebih damai, tenang, dan bahagia dengan kondisi hidup kita saat ini tanpa harus terus-menerus membandingkan dengan orang lain atau dengan masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Rasa syukur yang sejati bukan hanya tentang hal-hal material seperti harta, rumah, atau kendaraan yang kita miliki, tetapi juga dan yang lebih penting lagi adalah tentang hal-hal non-material yang seringkali lebih berharga dan bermakna seperti hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang dengan orang-orang terdekat, kesehatan yang masih memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas yang kita sukai, pengalaman hidup yang sangat kaya dan berharga yang telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan matang dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan hidup, serta berbagai pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari setiap pengalaman yang pernah kita lalui baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan dan mengecewakan. Mungkin kita tidak lagi memiliki segalanya seperti dulu ketika kita masih muda dan memiliki banyak kesempatan untuk mengejar berbagai impian dan target hidup. Tetapi setiap fase kehidupan menawarkan pelajaran,
pengalaman, dan keindahan tersendiri yang unik dan tidak bisa ditemukan di fase kehidupan yang lain. Kita masih memiliki kemampuan dan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda dan lebih sederhana dibandingkan dengan kebahagiaan yang pernah kita rasakan di masa lalu. Kebahagiaan yang lebih tenang, dalam, dan bermakna karena didasari oleh pemahaman dan kebijaksanaan hidup yang sudah matang dan teruji oleh berbagai pengalaman hidup yang telah kita lalui, bersyukur atas setiap hari yang masih diberikan kepada kita. Untuk bisa hidup dan menikmati berbagai keindahan dunia ini, atas setiap senyuman yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita yang menunjukkan bahwa kita masih dicintai dan dihargai. Dan atas setiap momen indah yang diberikan kepada kita baik yang bersifat sederhana maupun yang istimewa akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih besar dan lebih bermakna dibandingkan dengan kebahagiaan yang bersifat sementara dan superficial. Ketika kita mulai fokus dan memberikan perhatian penuh pada apa yang kita miliki saat ini daripada terus menyesali apa yang sudah hilang atau belum kita dapatkan, maka kita akan lebih mudah melihat dan merasakan betapa kaya, berwarna, dan indahnya hidup ini meskipun mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan dan impian yang pernah kita miliki di masa lalu. Melatih diri untuk bersyukur secara konsisten dan terus-menerus bisa dimulai dengan hal-hal yang sangat kecil dan sederhana namun memiliki dampak yang sangat besar jika dilakukan secara rutin dan dengan kesungguhan hati. Setiap pagi ketika kita bangun tidur cobalah untuk meluangkan beberapa menit untuk mengingat dan menghitung setidaknya 3 hal yang kita syukuri dari hari sebelumnya atau yang kita harapkan dari hari yang baru akan dimulai. Mungkin itu adalah secangkir kopi atau teh hangat yang bisa kita nikmati dengan tenang di pagi hari, udara segar dan bersih yang bisa kita hirup dengan bebas, sinar matahari yang hangat dan memberikan energi positif, atau bahkan kondisi kesehatan yang masih memungkinkan kita untuk bangun dari tempat tidur dan melakukan berbagai aktivitas sederhana namun bermakna. Kebiasaan sederhana ini meskipun terlihat sepele dan tidak rumit akan membuat kita lebih mudah dan terbiasa untuk menemukan dan merasakan kebahagiaan dalam berbagai aspek keseharian kita yang mungkin selama ini terlewatkan karena kita terlalu fokus pada hal-hal negatif atau kekurangan yang ada dalam hidup kita. Seiring berjalannya waktu dan dengan latihan yang konsisten, rasa syukur akan menjadi bagian alami dari cara hidup kita yang akan membawa kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan yang lebih besar dan lebih stabil ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah membiarkan perasaan kekurangan, iri hati, atau tidak puas dengan apa yang kita miliki menghalangi kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita dan bisa kita rasakan jika kita mau membuka mata hati untuk melihat dan menghargainya dengan penuh syukur dan apresiasi. Ketika kita belajar untuk bersyukur secara tulus dan konsisten atas berbagai anugerah yang telah diberikan kepada kita, maka kita akan menemukan bahwa kebahagiaan yang kita cari sebenarnya sudah ada di sekitar kita dalam berbagai bentuk dan wujud yang mungkin berbeda dengan ekspektasi kita namun tidak kalah indah dan bermakna. Bahkan di masa-masa yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan ujian hidup yang mungkin terasa berat dan sulit untuk dihadapi, dengan rasa syukur yang tulus kita akan mampu menikmati hidup ini dengan lebih penuh, menghargai setiap momen yang ada baik yang menyenangkan maupun yang menantang sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan spiritual, dan merasakan kebahagiaan yang tulus dan mendalam di setiap langkah perjalanan hidup kita yang masih berlanjut dengan berbagai potensi dan kesempatan yang menanti untuk kita jelajahi dan syukuri. Di usia 60 tahun lebih, kehidupan memang bisa penuh dengan berbagai tantangan, perubahan, dan ketidakpastian yang seringkali membuat kita merasa cemas, khawatir, atau bahkan putus asa tentang masa depan yang belum jelas arahnya. Namun jangan pernah lupa bahwa setiap hari yang masih diberikan kepada kita untuk hidup dan bernapas adalah anugerah yang sangat berharga dan tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Waktu dan pengalaman yang telah kita lewati selama puluhan tahun adalah bagian dari perjalanan panjang yang sangat berharga yang telah membawa kita ke titik di mana kita berada sekarang ini dengan segala kebijaksanaan, pengalaman, dan pembelajaran hidup yang telah kita kumpulkan dan miliki. Dan kita masih memiliki sangat banyak peluang dan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan, memberikan kontribusi positif bagi orang lain, dan menikmati berbagai keindahan hidup yang masih tersedia di sekitar kita jika kita mau membuka mata dan hati untuk melihat dan merasakannya. Jangan pernah membiarkan rasa cemas yang berlebihan tentang masa depan yang belum pasti, penyesalan yang mendalam atas berbagai kesalahan atau keputusan yang salah di masa lalu, atau perasaan tidak berguna dan tidak diperlukan lagi oleh orang-orang di sekitar kita menghalangi langkah dan semangat kita untuk menikmati hidup yang penuh berkah dan anugerah ini dengan sepenuh hati dan penuh syukur. Kebahagiaan di usia emas ini akan datang dan bisa kita rasakan ketika kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang positif, konstruktif, dan bermanfaat dalam hidup kita, serta menerima berbagai perubahan yang terjadi dengan lapang dada dan sikap yang bijaksana tanpa harus melawan atau menyangkal kenyataan yang memang harus kita hadapi sebagai bagian alami dari proses kehidupan yang dialami oleh setiap orang. Terkadang kita merasa seolah-olah sudah terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, mengejar impian yang belum tercapai, atau mengubah aspek-aspek tertentu dari kehidupan kita yang mungkin belum sesuai dengan harapan. Tetapi perasaan seperti itu sebenarnya hanyalah sebuah persepsi dan keyakinan yang salah yang terbentuk karena berbagai pengaruh negatif dari lingkungan atau pengalaman masa lalu yang tidak mendukung. Kenyataannya adalah tidak ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan. Mengejar tujuan hidup yang baru dan bermakna,
Atau mulai melakukan hal-hal yang selama ini ingin kita lakukan namun belum sempat karena berbagai kesibukan dan prioritas hidup yang lain. Usia hanyalah angka yang tidak menentukan kapasitas dan potensi kita untuk berkembang, belajar, dan menikmati kehidupan, dan potensi untuk tumbuh, berkembang, dan menikmati kehidupan tidak pernah habis atau berkurang selama kita masih hidup dan memiliki semangat untuk terus maju dan berkembang. Kita masih memiliki banyak kesempatan dan potensi untuk memberi dampak positif baik itu untuk diri sendiri dalam bentuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, maupun untuk orang lain dalam bentuk berbagai kontribusi dan bantuan yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang kita miliki. Setiap hari adalah kesempatan yang baru dan berharga untuk belajar sesuatu yang baru yang bisa memperkaya pengetahuan dan pengalaman hidup kita, berbagi pengalaman dan kebijaksanaan dengan orang lain yang membutuhkan bimbingan dan arahan, serta merasakan berbagai keindahan dan keajaiban hidup yang seringkali terlewatkan karena kita terlalu sibuk atau terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam konteks kebahagiaan dan kepuasan hidup yang sejati. Jangan pernah ragu atau merasa tidak percaya diri untuk membuka hati dan pikiran kita terhadap kebahagiaan yang sederhana namun tulus dan bermakna. Mulailah dari hal-hal kecil yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan seperti berterima kasih dan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini tanpa membandingkan dengan orang lain atau dengan kondisi masa lalu. Menjaga dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat dan bermakna dengan orang-orang yang peduli dan mendukung kita, atau memberikan waktu dan perhatian khusus untuk diri sendiri dalam bentuk aktivitas yang kita sukai dan memberikan ketenangan serta kedamaian batin. Semua hal tersebut akan membantu kita merasa lebih hidup, bermakna, dan bahagia dalam menjalani setiap hari yang diberikan kepada kita. Kita tidak perlu menunggu momen besar atau pencapaian yang luar biasa untuk bisa merasakan kebahagiaan karena kebahagiaan yang sejati sebenarnya ada dalam setiap detik dan momen yang kita jalani dengan penuh kesadaran, perhatian, dan rasa syukur terhadap berbagai anugerah kecil maupun besar yang setiap hari diberikan kepada kita tanpa kita sadari atau hargai dengan baik. Ingatlah selalu bahwa kebahagiaan adalah pilihan yang bisa dan harus kita buat setiap hari dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bukan sesuatu yang datang secara otomatis atau bergantung pada faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan apresiasi terhadap kehidupan, pikiran yang terbuka dan fleksibel terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan baru, serta semangat dan motivasi untuk terus maju dan berkembang meskipun usia sudah tidak muda lagi, kita bisa menciptakan dan menjalani hidup yang penuh makna, tujuan, dan kebahagiaan yang tulus dan berkelanjutan. Tidak ada yang lebih indah dan memuaskan di usia lanjut selain merasa damai dan puas dengan diri sendiri, menerima dan menghargai perjalanan hidup yang telah kita lalui dengan segala suka duka yang pernah kita alami, serta menikmati setiap langkah dan pencapaian hidup yang telah kita raih melalui kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan yang tidak kenal lelah selama puluhan tahun. Kebahagiaan di usia emas ini adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas semua yang telah kita lakukan dan capai dalam perjalanan hidup yang panjang dan bermakna ini.